Anda kembali bersama kami di Breaking News Metro TV, pemirsa, dalam rangka mengetahui hasil tes kesehatan yang dilakukan oleh 3 bakal pasangan Capres-Cawapres dan sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asyari tadi bahwa ketiga bakal pasangan calon ini berdasarkan hasil tes kesehatan dilakukan oleh pihak RSPAD Gatot Subroto dinyatakan mampu menjalankan tugas dan yang kedua adalah bebas dari penyalahgunaan narkoba. Ini berarti melengkapi atau menegaskan yang disampaikan Letjen TNI Budi Sulistya yang mengatakan secara garis besar para bakal pasangan calon ini tidak ada kendala fisik, tidak ada kendala rohani dan juga bebas dari penyalahgunaan narkoba. Tetapi untuk selanjutnya kita akan mendengarkan atau menunggu keterangan resmi yang akan disampaikan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dan tadi juga untuk ini visual yang sedang kita saksikan adalah visual yang telah kami rekam beberapa waktu lalu pada saat proses penyerahan hasil tes kesehatan dari pihak RSPAD ke pihak KPU RI. Dan penyerahan ini dilakukan secara berurutan berdasarkan urutan bakal pasangan calon yang melakukan tes kesehatan, di mana diawali dari pasangan Anies Muhaimin yang menjalani pemeriksaan kesehatan pada tanggal 21 Oktober 2023. Kemudian dilanjutkan pasangan Ganjar Mahfud yang menjalani tes kesehatan tanggal 22 Oktober 2023. Dan terakhir adalah pasangan Prabowo Gibran yang menjalani tes kesehatan pada tanggal 26 Oktober 2023. Sedikitnya pada tes kesehatan ketiga Bapaslon ini melibatkan sebanyak 50 dokter dan rata-rata pemeriksaan ini berkisar antara 8 sampai dengan 10 jam. Kenapa ini memakan waktu yang cukup lama? Karena sebagaimana disampaikan oleh rekan Rona Marina tadi, untuk tes psikis atau tes kejiwaan ini menjadi bagian tes yang membutuhkan waktu paling lama, yaitu sekitar 270 menit atau kalau kita konversikan ke jam ini berarti kurang lebih sekitar 4,5 jam hanya untuk tes kejiwaan. Kemudian tes yang lain-lain adalah tes darah, kemudian tes kesehatan jantung, dan seterusnya. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala RSPAD Gatot Subroto, Letjen TNI Budi Sulistya pada saat usai pemeriksaan kesehatan baca pres baca wapres, ia mengatakan bahwa tes kesehatan yang sudah dijalankan ini tidak bisa diulang. Jadi apapun hasilnya itu adalah hasil akhir. Tetapi kalau tadi berdasarkan perbincangan kami dengan Zubairi Jurban yang juga merupakan Ketua Tes Kesehatan untuk Pilpres 2009-2014, ia mengatakan bahwa hasil tes kesehatan yang telah dijalani sebelumnya ini juga menjadi salah satu rujukan dalam pengambilan keputusan hasil tes kesehatan pada kali ini. Dan pemirsa, kita saat ini sudah tersambung dengan jurnalis Metro TV Reda Pulpi di KPU RI. Pulpi, bisa Anda sampaikan bagaimana kondisi terkini di sana pasca pihak KPU dan juga RSPAD bersama-sama menggelar konferensi pers terkait dengan hasil tes kesehatan ketiga bakal pasangan calon? Ya, Reno, tadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat dari pihak RSPAD sudah memberikan hasil tes pemeriksaan kesehatan 3 bakal calon presiden dan wakil presiden kepada pihak KPU. Kemudian dari pihak KPU juga menyebutkan bahwa sudah dilihat, tadi juga sudah dalam sidang pleno begitu, kemudian sudah dilihat dan hasilnya juga sudah diumumkan dalam konferensi pers yang tadi baru saja kita dengarkan bersama, Reno, bahwa dari ketiga bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden mulai dari Anies Muhaimin, kemudian Ganjar Mahfud MD dan juga Prabowo Gibran Raka Buming Raka, bahwa ketiganya dinyatakan layak atau dinyatakan mampu untuk menjalankan tugasnya apabila terpilih menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia pada Pilpres 2024 mendatang. Selain itu, ketiga bakal pasangan calon ini juga dinyatakan bahwa bebas dari
zat-zat berbahaya seperti narkoba. Memang untuk tes kesehatan ini sendiri, Reno, ini bertujuan untuk memeriksa apakah dari masing-masing bakal calon presiden dan wakil presiden ini nanti mampu untuk menjalankan tugasnya jika terpilih pada Pilpres 2024 setidaknya selama 5 tahun mendatang, apakah ada penyakit-penyakit yang sekiranya akan mengganggu tugas mereka untuk menjadi presiden dan wakil presiden atau tidak. Tapi ternyata sudah dikeluarkan hasilnya, tadi dinyatakan secara resmi secara langsung oleh Ketua KPU bahwa ketiganya dinyatakan layak jika nantinya terpilih menjadi presiden dan juga wakil presiden Republik Indonesia pada Pilpres 2024. Kemudian kita juga nanti masih akan menunggu meskipun belum diumumkan secara detail, memang tidak diinformasikan oleh pihak KPU secara detail, hanya secara umum atau garis besar saja. Kita akan menunggu untuk tahapan pemilu berikutnya nanti untuk penetapan, karena memang untuk tes kesehatan ini sendiri ini bukan satu-satunya syarat, nanti masih akan ada banyak syarat-syarat lain yang nantinya juga akan saling melengkapi apakah dari ketiga bakal calon tersebut nantinya bisa menjadi calon presiden dan calon wakil presiden secara resmi pada Pilpres 2024 yang akan diumumkan pada November 2023 mendatang. Demikian, Reno. Pulpi, tadi sebelumnya kepada kami Rona Marina menjelaskan bahwa pada saat proses penyerahan hasil tes kesehatan dari pihak RSPAD ke pihak KPU RI, di sana juga terlihat ada perwakilan dari masing-masing bakal pasangan calon yang hadir untuk menyaksikan. Apakah ini artinya, sekali lagi saya pertegas, bahwa hasil tes kesehatan itu tidak akan diberikan kepada pihak Bapaslon, hanya untuk diserahkan kepada pihak KPU RI saja? Atau bagaimana, Pulpi? Anda sudah dapatkan informasinya? Iya betul, Reno. Tadi ketika penyerahan hasil tes kesehatan dari pihak RSPAD Gatot Subroto ke KPU RI memang juga disaksikan langsung oleh saksi dan juga yang merupakan wakil dari masing-masing bakal pasangan calon dari ketiga bakal pasangan calon tersebut, dan memang masih belum ada informasi secara resmi apakah itu nantinya akan diberikan secara langsung kepada masing-masing bakal calon atau tidak. Tapi yang jelas untuk hasil dari pemeriksaan tes kesehatan itu sendiri sudah diberikan kepada pihak KPU. Tujuannya adalah untuk melengkapi berkas atau syarat-syarat untuk maju menjadi calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Ini bukan menjadi satu-satunya syarat, bukan juga merupakan syarat utama, namun masih ada banyak syarat-syarat lain, Reno, yang nantinya akan saling melengkapi, di mana syarat-syarat tersebut nanti pada bulan November ini juga akan diperiksa oleh pihak KPU RI apakah memang seluruhnya syarat-syarat ini memenuhi syarat sesuai dengan PKPU. Jika iya, nanti akan diumumkan apakah ketiganya bisa maju menjadi calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, ataukah justru ada syarat-syarat yang belum dapat terpenuhi meskipun syarat kesehatan pada hari ini seluruhnya dinyatakan sudah memenuhi dan layak apabila nanti terpilih menjadi presiden dan wakil presiden serta bebas dari zat-zat narkoba. Itu berarti tidak akan mengganggu jika nanti terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, tidak akan mengganggu kinerja selama 5 tahun yang akan datang. Kita akan lihat apakah nanti akan diinformasikan secara detail atau tidak mengenai hasil dari tes kesehatan tersebut. Namun untuk sementara hingga sore hari ini memang belum ada rencana untuk menginformasikan secara resmi atau secara detail, maksud kami hanya secara garis besar saja bahwa ketiga bakal pasangan calon ini layak dan lolos untuk tes kesehatan yang sudah dilaksanakan masing-masing di RSPAD Gatot Subroto pada beberapa hari yang lalu. Reno. Reda Pulpi, terima kasih untuk informasi Anda sore hari ini langsung dari gedung KPU RI. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.